Selamat sore teman-teman. Saya ada di bengkel langganan saya di Sukoharjo. Saya lagi servis tuh, motor saya lagi di servis. Dan kebetulan bengkelnya ini punya motor yang project motornya yang dulu sempat kesini belum selesai. Dan akhirnya ini udah hampir 90% udah hampir jadi, yaitu modifikasi basicnya mesin All Fiction tahun 2010-an lah, yang sudah dimodifikasi konsep supermoto. Kita cek part-part apa aja yang sudah menempel pada motor ini dan rubahan apa aja yang ada di modifikasi ini. Kita cek satu persatu. Dari depan tampilan modifikasi Fiction All Supermoto ini simple sih, simple, manis, dan khasnya modifikasi Supermoto yaitu basicnya trail yang sudah dirubah, kaki-kakinya mengganti dengan ban atau jalan raya. Jadi yang basicnya motor off-road atau dual purpose yang dimodifikasi sehingga menjadi motor yang ada di jalan raya. Kita lihat lebih dekat lagi dari tampilan depannya. Ini basicnya ya teman-teman, Fiction. Ya, kita lihat ciri khasnya Fiction itu delta boxnya yang nggak bisa dirubah, hanya dirubah bagian belakangnya untuk menyesuaikan bagian bodi bagian belakang. Kita lihat dari depan. Nah, dari headlamp, nah ini dah cakep, diganti menggunakan CRF yang sudah ditambahi modifikasi dari lampu utamanya Proji. Nanti kita cek untuk nyala dari Projinya. Tampilannya, lampu utamanya biru dan listnya warna biru. Ada dua variasi lah. Terus untuk bagian sen ini aftermarket, dari bagian spakbor menggunakan spakbor dari CRF. Nah, ini bengkelnya teman-teman Wahyu Motor. Jadi yang punya ini bengkel Wahyu Motor. Untuk kaki-kaki sudah upgrade menjadi double disc yang basicnya menggunakan pelek Kemco ya, Kemco yang ya dulu sering sering dipakai pada modifikasi Fiction All Fiction tentunya. Di custom double disc yang ditambahkan flandes di bagian sini, kelihatan ya, nih bagian bagian kirinya ditambahi besi bubut flandes yang untuk tempat cakram, piringan cakram di sebelah kiri ini. Masih menggunakan ring 17. Terus ukuran ban pakai 120/70, merek dari FDR. Nah, dari tampak sebelah kanan seperti ini. Untuk kalipernya kanan menggunakan Ori Fiction, piringan PSM kiri kanan. Yang kiri tadi juga menggunakan Vario kalau nggak salah. Thunder. Ada apa di sini Thunder? Ini yang kiri menggunakan Thunder. Shock bagian depan menggunakan USD tracker yang masih ori ya, masih tidak ada tambahan peninggi yang dalam maupun luar, jadi tampak masih ori di tracker. Kita lanjut untuk bagian rem dan juga kopling atas. Motor ini menggunakan kaliper atau master remnya menggunakan dari bawaan NMAX. Yang kanan udah di upgrade, yang awalnya 12 mm,
Yang kiri masih bawaan dari NMAX yang sudah support untuk hidrolik yang perkoplingan tadi. Untuk yang kanan, untuk pompa piston yang sudah di upgrade double disc yang 4 piston, tentunya yang atas sudah dimodif ini. Nah, ini sudah dimodif. Terus untuk selangnya, sistemnya menggunakan banjo yang di atas. Jadi ada 2 tipe atau 3 tipe. Yang pertama seperti ini, dari banjo atas langsung tarik ke bawah. Ada yang model 1 selang ke bawah langsung yang ke kaliper kiri, terus jumper untuk ke bagian kanan. Ada juga yang ketiga, yaitu 3 selang, 1 selang ke sini, nanti ada T, terus T-nya nyabang ke kiri dan kanan. Jadi ada macam-macam cara modifikasi untuk aplikasi double disc. Jadi kalian tinggal pilih mana untuk kerapian maupun sesuai kenyamanan kalian, bisa menggunakan tipe yang mana. Terus untuk bagian bodi, menggunakan bodi dari KLX itu sendiri, tractor juga, sampai bodi belakang, jok, tangki, semua menggunakan KLX custom tentunya. Nah ini untuk bagian rangka yang dirubah untuk mode supermoto ini bagian belakang, di sebelah bagian sini, dan bagian sini, tarik sampai belakang ini. Ditambah juga footstep buat boncengan sebenarnya. Nah, bisa menggunakan footstep dari motor bebek yang lebih murah tentunya. Untuk bagian belakang menggunakan arm replika KTM yang teman-teman juga pakai, yang ciri khasnya itu panjang ya, hampir 60 cm atau 64,3 kurang lebih. Dan untuk pelek belakang ini menggunakan pelek Kemco juga, pasangnya dari depan itu lebarnya 4,5 inch. Untuk bannya pakai Corsa 150/60 soft compound. Jadi kalau buat cornering tuh bannya ini enak. Untuk gear yang sudah di-upgrade juga, gear depan menggunakan 15, yang di belakang di-upgrade jadi 50. Jadi untuk torsi ini cukup jambak tadi. Saya tadi untuk nyoba test drive, enak motornya ini buat test drive. Untuk bagian mesin, motor ini sudah di-upgrade. Untuk mesinnya menggunakan blok KTC 62 mm bore up. Terus untuk injektor menggunakan injektor dari R15 V3. Untuk kopling, nah ini menggunakan kopling hidrolik yang ada di custom. Nah tapi ini agak ya, blok kiri kanannya catnya agak pudar, jadi kurang penyempurnaan lah, main penyempurnaan motor ini. Untuk master rem belakang masih ori dari New Fiction. Hanya saja untuk kaliper belakang ini menggunakan kaliper depan yang sudah di custom 2 piston ya, kayak punya dulu saya juga pernah pakai, tapi kemarin ada problem, akhirnya saya rubah jadi 1 piston lagi. Ini 2 piston, piringannya menggunakan piringan depan dari Fiction All. Untuk area bawah ditambahin besi yang dari bagian sini, dari rangka delta boxnya turun, ada plate, turun lagi sampai ke bawah sini. Jadi ini buat jack stand, jadi kuat, jadi besi ini ada kekuatannya. Ini bloknya ya kurang, nantilah blok kiri kanan dirapikan lagi. Ini catnya kemarin nggak awet, lama, kusam dan banyak yang lupas. Terus untuk bagian knalpot ini udah custom, knalpot kolong. Nah ini alurnya akan merek Norifumi. Jadi udah knalpot kolong Norifumi. Ngomong-ngomongin soal knalpot, kita cek untuk suara knalpot dari Norifumi yang terpasang di motor modifikasi supermoto ini. Kita cek suaranya. Order menggunakan Saber. Belum netral. Ada power boom bagian sini.
Untuk bagian dashboard masih belum selesai, hanya ada voltmeter, indikator netral, ini untuk sein, holder yang menggunakan all fiction. Kita cek untuk nyala lampu untuk bagian belakang. Kita sein, nah itu ada indikator sein yang belakang, kita lihat. Nah seperti ini. Ini menggunakan merek aftermarket 3-in-1. Jadi sein kiri kanan, terus untuk rem. Nah. Jadi seperti itu modifikasi all fiction yang udah basicnya tahun 2010-an yang dirubah menjadi konsep supermoto, yang tentunya banyak part-part yang dirubah dari penyesuaian rangka dan juga modifikasi pada sektor mesin guna menunjang performa motor ini untuk penambahan torsinya. Jadi enak kalau buat jambak-jambak motor ini. Saya tadi udah nyoba, enak motornya. Untuk harga modifikasi pada motor ini tidak ownernya nggak nyebutin habis berapa, tapi yang jelas untuk part-partnya kalian juga bisa searching untuk harga-harganya agar nantinya buat referensi kalian untuk modifikasi konsep supermoto. Jadi basicnya kalian motornya kalian fiction bisa dimodif supermoto, nanti biar dapat gambaran lah dari video ini. Kalau tadi kita review Yamaha All Vision yang dirubah menjadi konsep supermoto, di depannya lagi juga ada Yamaha All Vision tahun 2010 yang dirubah konsep adventure touring. Ya, jadi masih sama ownernya dari bengkel saya punya motor ini. Jadi ada yang konsep touring dan ada konsep supermoto. Jadi gitu aja teman-teman, review singkat modifikasi all fiction yang dirubah menjadi konsep supermoto. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Akhir kata saya Bayu, sampai jumpa.